Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mustaqim, bertemu kembali di YouTube channel Bismar Mustaqim. Apa kabar? Semoga semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ke silaturahmi ke kediamannya Bu Wiwin. Dan kenapa kita bisa ke sini lagi? Karena alhamdulillah ini dari video yang sebelumnya kita mendapat respon yang baik dari Pak A Singapura dan menyampaikan amanah daripada Pak A Singapura ini untuk Bu Wiwin ini. Jadi kita langsung saja untuk bertemu ke Bu Wiwin untuk bertanya-tanya ini soal sehari-harinya Bu Wiwin ini apa aja nih sobat. Assalamualaikum, bagaimana kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam, baik. Keseharian saya sebelum berangkat kerja, kadang ya saya sempatkan untuk masak juga, masak dan juga untuk ini persiapan sekolah. Kadang juga dibantu adik kakaknya juga, sekolahnya yang dua di panti di Wakil Hasim. Kadang ya saya juga ya ikut bantu jualan punyanya tetangga seperti jualan sinom, botok untuk tambahan pemasukan. Kadang selama ini juga pijetan tidak seperti dulu lagi, kerjaan tidak seperti dulu lagi. Kadang saya tinggal dari pagi sampai malam. Kadang walaupun belum ada kerjaan saya juga cari-cari kerjaan seperti bersih-bersih, tapi sampai saat ini belum mendapatkan juga. Kadang ya mijet kalau ada, kadang ya sampai malam. Saya seharian juga naik sepeda ontel sampai ke Sidoarjo, ke Wiyung, ke mana, ke Pote. Kadang untuk berapa hari ini saya sempat tidak masak. Hari ini pun juga saya tadi tidak masak. Kemarin juga ya cuman tinggal ada beras 2 umplung. Terus saya minta ke tetangga, minta tambahan 1 umplung. Tapi itu pun saya juga enggak masak sayur. Cuman adanya kayak ini Indomie sama telur. Kadang ya cuman beli seperti kayak pentol terus saya kasih kuah apa ataupun masak seadanya. Kadang sama kecap itu aja. Seperti itu. Saya juga dibantu anak saya yang besar untuk jaga adiknya selama saya kerja. Kadang ya kakaknya masuk ke sekolah, anak nomor 2 sama nomor 3 di rumah, umur 7 tahun sama 4 tahun. Kadang ya saya walaupun di luar, walaupun masih cari-cari kerjaan, kadang juga mikir anak saya terlunta-lunta di rumah. Kadang sekolahnya juga pun enggak setiap hari bisa masuk, enggak setiap hari bisa ngikuti. Kalau ingin saya sih, saya ingin punya usaha, saya ingin bangkit lagi, saya tidak ingin seperti ini lagi. Kasihan masa depan anak-anak saya. Mau saya taruh di panti asuhan, tapi saya juga bingung mau pindah dari sini, mau pindah kemana, karena saya masih terlilit utang segitu banyaknya. Suami saya meninggalnya tepatnya 2020. Itu ketepatan pas Idul Adha tanggal 1 Agustus. Karena awalnya itu sebenarnya sakit gejala tipes, setelah itu terus kena tipes benar, terus akhirnya ke asam lambung. Karena saat itu pertama kali ada pandemi corona, jadi dirinya tidak berani untuk datang periksa ke rumah sakit. Akhirnya cuma periksa ke klinik-klinik aja, akhirnya sampai benar-benar drop, benar-benar waktu itu meninggal di pangkuan saya juga. Ya, saya sempat juga down. Ditinggal suami ya juga terasa sangat sekali bebannya, terutama lagi sebelum-sebelumnya saya juga tertimpa masalah. Awal kali saya juga kenal orang laki, saya ditipu habis-habisan, termasuk dengan harta peninggalan suami juga. Saya diarahkan pinjaman-pinjaman
dan enggak itu juga saya juga nama saya juga pernah ada yang dipakai tetangga, akhirnya saya juga yang harus melunasi. Terus karena lama masa pandemi kerjaan tidak lancar, akhirnya saya mencari pinjaman baru, akhirnya hutang itu semakin bertumpuk hingga saya juga dikejar-kejar orang koperasi untuk suatu pembayaran. Terus karena selama ini saya juga mencari kerjaan sambil mijet, setelah ada uangnya baru mereka saya konfirmasi. Kadang sampai juga enggak ada uang, kadang anak saya juga dibentak-bentak. Kapan hari sempat masuk rumah saya tanpa izin, terus mencari surat berharga saya seperti kakak atau apa, tapi karena enggak ada surat vaksinnya anak saya juga dibawa. Terus untuk masalah akta-akta anak saya juga ada yang dibawa, termasuk KTP juga, HP saya juga ada yang dirampas sampai sekarang. Termasuk hari ini itu karena HP saya dibawa juga pengaruh di kerjaan saya juga susah untuk menghubungi langganan untuk kalau saya bisa kerja atau menawarkan untuk barangkali untuk pijet seperti itu. Hari ini tadi saya juga berangkat dari pagi cari kerjaan gitu, tapi sampai saat ini ya juga belum ada pemasukan juga. Dan hari ini saya juga ditunggu-tunggu, kapan hari rumah saya juga didobrak-dobrak, anak saya juga dipisui. Terus saya juga ada bukti saya diancam kalau ketemu di jalan saya mau dibunuh juga. Bukti rekaman kalau dirinya orang koperasi itu masuk ngambil sesuatu di rumah saya juga ada. Waktu itu juga sudah saya kirimkan ke Pak RT juga. Saya juga waktu itu sempat telepon ke Pak selaku wakil dari pemilik kos-kosan juga. Saya juga sudah bilang ke Pak Polsek daripada Sukolilo juga. Kapan hari juga didampingi Pak RT dan juga Pak juga sih. Sempat untuk hari Senin kemarin karena saya benar-benar tidak ada uang, saya juga waktu itu minta tolong ke tetangga gang sebelah. Karena saya tidak kuat, saya sampai pingsan digotong oleh tetangga-tetangga saya. Itu tepatnya hari Senin kemarin. Karena saya ketakutan karena memang saat itu tidak ada uang untuk bayar. Dan orang-orang koperasi itu juga ngancam. Tetangga saya yang namanya Bu aja juga sampai dirinya juga sampai sempat minggat. Dan sudah dikasih tahu ibunya bahwa memang mereka mau sanggup untuk melunasi, tapi mereka tetap ngancam. Sing mau bunuh, sing mau itu, dibilangi tidak bisa. Sampai ngancam di WA katanya kalau ketemu ya mau dipukulin serta ya seperti itu. Terutama ini membawa trauma bagi anak saya, juga terpengaruh dengan sekolahnya, banyak sering tidak masuknya, banyak sering tidak mengikuti pelajarannya. Hari ini tadi juga saya juga tidak berani datang ke rumah, tidak berani pulang ke rumah. Kadang pulang rumah sampai malam-malam, kadang sampai pintu digembok anak saya usingkan ke bapak saya. Terus setelah 40 hari dari almarhum suami saya kerja pertama kali, dan di situ saya kenal seorang laki itu bernama ya, dirinya memang kenal saya, dekati saya, memang kelihatannya sih memang benar-benar tujuannya baik. Awal kali baik sama anak-anak saya juga baik. Sampai awal kali pertama itu juga anak saya disuruh manggil ayah, tapi ujung-ujungnya saya diarahkan suatu pinjaman, dan saat pembayaran yang besar terus dirinya menghilang, bilang kalau ibunya sakit, jatuh dari kamar mandi, butuh uang 20 juta. Tapi setelah saya cross check kadang ke rumahnya, ternyata dirinya ada di rumah, dan saat itu bilangnya kalau ada di Mojokerto, ibunya lagi operasi, ternyata ada di rumah, dan dirinya ternyata punya istri. Saat itu selama saya mengenal pinjaman ke Bank BRI, BPKB almarhum suami saya, digadekan di Bank BRI atas pinjaman 5 juta.
Terus karena dirinya menghilang, akhirnya saya bingung, saya kolab. Sampai suatu saat saya bilang ke sahabat saya tidak kuat, saya ingin bunuh diri. Saya ingin mengasihkan anak saya yang kecil supaya dirawat. Saya tidak kuat, saya tidak sanggup. Karena dengan hutang segitu banyaknya, saya tidak mampu. Terus saya sempat mau bunuh diri saat itu, minum obat sebanyak tangan saya. Tapi anak saya yang besar membuatkan saya susu, sehingga saya tidak sempat apa-apa, saya masih tetap dalam kondisi baik. Saya benar-benar down, saya benar-benar kolaps, saya tidak mampu, saya tidak kuat nahan untuk semua itu, saya tidak sanggup. Seiring berjalannya waktu, karena memang tidak ada uang, akhirnya saya buka pinjaman baru untuk membayar. Buka pinjaman baru lagi untuk membayar. Dan sebenarnya tidak itu juga. Rumah saya juga pernah dipakai tetangga, sehingga akhirnya saya yang harus melunasi. Karena tidak ada pemasukan, akhirnya saya buka baru lagi. Seperti itu, hingga sampai saat ini hutang-hutang saya juga belum lunas. Total hutang saya semenjak ditinggal suami setelah saya ditipu seorang laki-laki, totalnya 80 jutaan, seperti itu. Hingga sekarang ini saya juga terpontang-panting, anak saya juga sampai ketakutan dan trauma. Dan juga ada bukti-buktinya. Dan saya juga terlilit hutang di pinjaman online, termasuk ini adalah bukti-bukti kalau saya masih punya pinjaman hutang di koperasi, termasuk ada koperasi Indonesia, koperasi dan banyak lagi yang lain. Kan selama ini karena saya kebingungan, saya kadang bayar itu enggak pakai kartu. Kapan hari itu sempat mau lunas, cuman karena itu tadi saya masih ada yang belum terbayar, akhirnya saya buka yang baru lagi untuk bayar. Kalau untuk orang yang nipu saya itu, saya juga tahu rumahnya, dan saya juga punya foto bukti orang tuanya, ibunya, dan juga saya punya bukti alamat rumahnya juga. Saya pernah juga dibantu untuk mediasi oleh Pak, tapi sekarang orangnya angkat tangan, tidak mau bantu saya. Dan dia juga punya pinjaman hutang HP di adik saya, masih kurang 5 kali angsuran. Dan saat itu juga saya diambilkan pinjaman HP. Awal kali memang dia yang bayar, seperti TV gitu, saya ternyata itu di kredit card. Akhirnya sekarang ujung-ujungnya saya yang bayar juga. Dan saat itu juga saya diarahkan pinjaman online. Saya itu benar-benar ngedon. Dan ini juga masih ada juga pinjaman online yang belum terbayarkan sampai saat ini. Kemarin adik saya juga datang ke rumahnya, tapi dirinya malah ngancem kalau datang ke rumah dirinya juga tidak bayar. Saya juga kebingungan juga, tidak tahu harus gimana. Kemarin tuh sampai sempat tanya ke langganan, Bu, apa hukumnya kalau saya mau bunuh diri? Ngomong apa Mbak Win, jangan seperti itu nggak menyelesaikan masalah. Sama meninggal tapi sama nggak diterima sama Allah. Gimana nasib anak-anak sampean? Saya selaku Bu Wiwin dan juga dari ketiga anak saya sangat berterima kasih sekali kepada para donatur yang sudah membantu saya dan juga anak-anak saya dari Yayasan Bismar dan juga Pak As Singapura. Semoga bantuan ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi anak-anak saya dan juga saya ke depannya.
dan semoga masalah saya selama ini bisa terselesaikan.